Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Falik, mahasiswa program studi Sosiologi Agama STAIN Bengkalis. Dalam hal ini saya akan mencoba memberikan penjelasan sedikit mengenai resume saya yang saya ambil dari buku Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia, yang mana buku ini ditulis langsung oleh Dr. Haji M. Abzar Bresa MAG. Yang mana di sini tujuan saya ingin menjelaskan ini guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah agama dan multikultural yang langsung dibimbing oleh Bapak Asrori Misda MA. Baik, di sini saya telah membagi beberapa subpoin yang terdapat di dalam bab 2, yang mana bab 2 ini berjudul tentang landasan epistemologis pemikiran pluralisme agama. Di situ terdapat yang pertama keberagamaan masyarakat modern, term pluralisme agama dalam Islam, tipologi pemikiran pluralisme agama di Indonesia, dan pluralisme bukan toleransi. Yang pertama, keberagamaan masyarakat modern. Pada era modern ini, kehidupan masyarakat penuh dengan semangat rasionalisme, terutama di kalangan intelektual, sehingga ada sesuatu yang dirasakan kering. Pergeseran nilai-nilai budaya dan nilai-nilai fundamental yang berasal dari ajaran agama juga terjadi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Artinya, pada era modern ini kita sudah sama-sama merasakan dengan adanya kemajuan teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan, seakan-akan membuat kita menjadi mudah untuk mensyiarkan agama atau keyakinan kita masing-masing. Seperti di dalam agama Islam itu sendiri, bagi kita para pendakwah itu dakwah tidak seperti zaman dahulu, yang mana zaman dahulu dakwah itu dilakukan dengan berhijrah atau melakukan perjalanan sampai memakan waktu yang lama, dan orang-orang yang melihatnya pun juga berbondong-bondong untuk menyaksikan ke daerah atau ikut juga berhijrah ke daerah yang ada di dalamnya syiar agama tersebut. Nah, pada era ini kita cukup mudah ya, karena dengan adanya kemajuan teknologi, misalnya ada gadget, kita bisa melihatnya melalui tontonan YouTube. Nah, itu juga salah satu menjadi kemajuan tersendiri ketika kita ingin melihat atau ingin menambahkan keilmuan kita melalui adanya ceramah-ceramah atau arahan dari ustadz atau pendakwah tersebut, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa ilmuwan yang berpendapat bahwasanya yang pertama itu Nurcholish Madjid. Ia mengatakan bahwasanya pada era ini manusia cenderung mengabaikan harkatnya dan bidang kerohanian sebagai aspek kemanusiaan yang paling vital mengalami kehampaan. Karenanya di tengah suasana tersebut, manusia merasakan kerinduan akan nilai-nilai ketuhanan ilahiyah. Nah, artinya dengan adanya kecanggihan atau kemajuan keilmuan yang telah kita rasakan pada era modern ini, itu seakan-akan memberikan pesan kepada kita bahwasanya dengan adanya kemajuan tersebut kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Kita harus pandai-pandai mencari informasi yang baik, sehingga dengan adanya informasi yang kita dapatkan tersebut dapat memberikan kita wawasan dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kita terlena dengan adanya kemajuan teknologi tersebut. Nah, justru dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, kita harus berbondong-bondong dan harus lebih giat lagi untuk belajar. Nah, jadi kita harus mampu memanfaatkannya dengan baik, seperti itu. Kemudian Anders Feuerbach juga berpendapat bahwasanya ia mengatakan agama hanyalah alat psikologis yang digunakan untuk menggantungkan harapan, kebaikan, dan ideal-ideal kepada wujud khayal supranatural. Nah, jadi maksud dari Anders Feuerbach ini, ia mengatakan seperti itu bahwasanya seakan-akan agama sebagai media, sebagai pedoman kita dengan adanya keyakinan kita yang kita anut ini, maka kita mengerti akan tujuan kita hidup di dunia ini gitu. Kita meyakini kita
tahu arah kita ini mau kemana gitu. Ingin bahagia dunia dan akhirat. Dengan adanya ajaran-ajaran agama yang kita anuti, kita juga lebih terarah kehidupan kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, tren pluralisme agama. Pluralisme berasal dari bahasa Latin, yaitu plural, yang berarti jamak. Secara etimologis, tren pluralisme berarti al-ta'addudiyah atau keragaman. Dalam bahasa Inggris disebut pluralism. Terdiri dari dua kata, yakni plural yang berarti beragam dan isme yang berarti paham. Jadi dapat berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Istilah pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralis berarti kategori jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua. Nah, jadi dapat sama-sama kita pahami ya, bahwasanya pluralisme agama ini secara istilah itu beragam pemahaman atau berbagai macam agama yang berada di dalam suatu negara tersebut, seperti itu. Jadi dengan adanya berbagai macam pemahaman ini, kita juga tahu arti toleransi gitu ya. Dengan adanya sikap sikap toleransi ini, kita dapat menghargai keyakinan orang lain gitu kan, tidak mengusik keyakinan orang lain. Kita tetap fokus dengan keyakinan kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya, beberapa peristilahan yang berkaitan dengan konsep pluralisme, di antaranya yang pertama, ada istilah pluralisme sosial, yang mana dalam kajian ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Jadi maksudnya ialah dalam kajian pluralisme ini tidak serta-merta terlepas dari adanya interaksi sosial. Jadi yang namanya kita dalam berkehidupan itu pasti tidak pernah luput dengan adanya interaksi sosial, hubungan timbal balik gitu. Kemudian yang kedua, pluralisme ilmu pengetahuan. Pada gilirannya, pertumbuhan pengetahuan dapat dikatakan menyebabkan kesejahteraan manusiawi semakin bertambah. Nah, dengan adanya sikap atau pemahaman atau keyakinan mengenai keagamaan, itu juga dapat menambahkan wawasan ke khazanah keilmuan kita gitu. Kita juga mengerti akan nilai-nilai yang terkandung di dalam keyakinan orang lain atau keyakinan kita sendiri gitu kan. Jadi kemudian yang ketiga, pluralisme agama atau religious pluralism sebagai satu paham atau isme yang membahas cara pandang terhadap agama-agama yang ada. Istilah pluralisme agama telah menjadi pembahasan panjang di kalangan para ilmuwan dalam studi agama atau religious studies. Nah, jadi di dalam pluralisme agama ini, dalam peristilahan ini, jadi kita tuh dituntut bagaimana sih cara kita memahami keyakinan orang lain gitu. Jadi dengan adanya kita memahami tersebut, kita tuh terarah gitu. Ibaratkan gimana ya, kita bisa menghormati mereka gitu. Terkhusus di Indonesia ini kan banyak berbagai macam suku agama. Jadi dengan banyaknya agama tersebut, kita harus bisa membedakan, tidak boleh menyamakan gitu kan. Kita harus bisa menghormati tradisi-tradisi yang mereka bawakan di lingkungan kita, dan sebaliknya mereka pun dengan adanya tradisi yang kita lakukan di lingkungan kita, mereka juga menghormati dengan adanya tradisi yang kita lakukan tersebut. Jadi kita dalam kehidupan ini, walaupun kita tidak sama, walaupun kita berbeda keyakinan, kita harus tetap saling menghormati antar sesama kita, seperti itu. Kemudian macam-macam perspektif pluralisme. Yang pertama, perspektif moral. Dalam perspektif moral, John Kekes mengemukakan 6 tesis normatif pluralisme. Salah satu pandangannya adalah bahwa pluralisme merupakan teori yang mencurahkan perhatiannya demi menemukan resolusi konflik yang logis dan di antara aneka macam nilai yang ada di dalam masyarakat. Kemudian perspektif filsafat dialektika. Pluralisme adalah proses sejarah. Dengan kata lain, pluralisme adalah gejala yang datang secara alamiah. Kemudian yang ketiga, perspektif filsafat perennial, yaitu pluralisme terletak pada dimensi eksoteris saja, yaitu pada dataran pemahaman, pemikiran, interpretasi, inspirasi, simbol dan sejenisnya, yang semuanya itu berada
dalam dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, jadi melalui 3 perspektif ini, pluralisme juga di dalamnya juga terkandung nilai moral, ya kan? Di dalamnya juga ada proses sejarah, kemudian juga di dalamnya juga ada berbagai macam pemikiran, interpretasi, inspirasi, simbol dan sejenisnya, seperti itu. Jadi dalam memahami makna kata pluralisme ini, jangan seakan-akan kita memahami dalam satu titik aja. Kemudian pluralisme agama dalam Islam. Dalam pandangan Islam, para nabi dan Rasulullah, baik yang disebut dalam kitab suci Al-Quran maupun yang tidak disebutkan, adalah orang-orang yang Islam atau muslimun. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada umatnya kepada hambanya bahwa apabila mereka berbeda pendapat dengan para penyembah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah mereka menyampaikan ketidaksetujuannya dengan cara-cara yang baik dan tidak melakukan penyelesaian dengan cara-cara yang kasar dan kekerasan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut 29:46. Nah, jadi agama Islam sendiri itu menyuruh kepada seluruh penganutnya untuk berdakwah dengan cara baik, ya kan? Untuk berperilaku baik antar sesamanya, walaupun berbeda keyakinan harus bisa memberikan contoh yang baik, gitu. Tidak membenci, saling menghargai, ya kan? Jika ada permasalahan kepada sesamanya, gitu kan, apalagi berbeda keyakinan, ya itu disampaikanlah dengan cara yang baik, tidak kasar, terlebih lagi dengan kekerasan jangan. Jadi kita nih, agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai dakwah yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita dulu itu kita buat rusak di masa sekarang ini. Jangan. Jadi dengan adanya Nabi atau Rasul Allah yang telah menyampaikan dakwah kepada kita sampai pada saat ini, itu harus kita harus kita lakukan dengan cara atau etika yang baik, seperti itu. Yang keempat, tipologi pemikiran pluralisme agama di Indonesia. Tipologi pluralisme di Indonesia adalah sangat variatif. Beberapa di antaranya diambil dari hasil pemikiran aliran global teologi dan sebagian mengambil dari Transcendent Unity of Religions. Kedua aliran tersebut bertujuan sama, yaitu keberadaan agama-agama sama derajatnya. Tetapi aliran yang diminati oleh kaum pluralis Indonesia adalah aliran Transcendent Unity of Religions. Sebab wacana agama Indonesia banyak dilatar belakangi oleh konflik sosial daripada konflik teologi. Nah, jadi dalam hal ini khususnya di negara Indonesia sendiri yang banyak memiliki berbagai macam keagamaan ataupun suku, ras. Nah, jadi di sini masyarakat sendiri dituntut untuk berperilaku adil, gitu ya kan, karena semua itu sama derajatnya, gitu kan. Dari agama Islam, dari agama Kristiani itu tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanyalah ajarannya, gitu. Tujuannya ya sama, gitu, ingin bahagia dunia dan akhirat sesuai dengan tuntutan agamanya masing-masing. Kemudian basis-basis tipologi pluralisme. Yang pertama, pluralisme berbasis relativisme. Nah, jadi di dalam basis ini ia berprinsip bahwasannya pemahaman pluralisme ini itu mengharuskan manusia menghormati semua bentuk keanekaragaman dan perbedaan dengan menerima hal-hal tersebut, yaitu bentuk dari menerima realitas yang sebenarnya. Nah, jadi dengan adanya kemajemukan ini menjadikan kita tuh sebagai pedoman, gitu, sebagai prinsip kehidupan kita untuk bisa menghargai keyakinan orang lain, gitu. Kemudian yang kedua, pluralisme berbasis nihilisme, yaitu tipe pluralisme basis nihilisme yang jika semua agama adalah sama benar, dia menganggap bahwasanya semua agama itu benar, maka logika terbaliknya adalah tidak ada kebenaran dalam semua agama. Artinya dengan adanya ajaran-ajaran agama yang telah dibawakan oleh para pendahulu itu ya dijalankanlah sesuai dengan tuntutannya masing-masing. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling merasa benar. Jadi ya udah, kita jalankanlah sesuai dengan koridornya masing-masing. Tetap fokus dengan ajaran yang kita bawakan, seperti itu.
Kemudian pluralisme berbasis teosofis. Teosofis merupakan organisasi aliran kebatinan, wadah studi dan pemahaman mengenai kebijaksanaan ilahi yang tersirat di dalam raya inti. Ajaran dari teosofi adalah agama apapun selama menjunjung tinggi kemanusiaan dan menebarkan kebajikan adalah pada hakikatnya sama. Nah, dalam basis ini juga menekankan kembali kepada basis sebelumnya, yang mana basis yang nihilisme ini dia menekankan bahwasanya semua agama itu benar, tidak ada yang salah. Jadi pada basis teosofis ini juga menekankan kembali kepada kita semua bahwasanya bahwa agama manapun selama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kebaikan, ya pada hakikatnya itu semua sama, tujuannya ya sama, yaitu ingin para penganut ini itu lebih terarah dan mengerti akan tujuan kehidupannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pluralisme bukan toleransi. Jika pluralisme ini dianggap sebagai cara bertoleransi terhadap penganut agama lain, maka Diana L.X. membantah pendapat tersebut. Dalam tulisannya What is Pluralism? Nieman reports God in the Newsroom issue bahwa pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi merupakan pencarian secara aktif guna memahami aneka perbedaan, alias mengharapkan kesamaan dalam agama-agama. Nah, salah satu tokoh ia membantah karena di dalam pluralisme ini tidak hanya kita bertoleransi kepada agama lain, akan tetapi dengan adanya pluralisme ini kita juga mengerti akan perbedaan keyakinan orang lain. Jadi di situ juga terdapat nilai-nilai tersendiri dan norma-norma tersendiri. Tidak hanya kita fokus kepada satu titik, yaitu toleransi. Jadi jangan fanatik memahami dengan adanya ajaran-ajaran yang telah dibawakan oleh agama kita ataupun agama orang lain. Kita tetap bisa menilai bagaimana sih pergerakan yang dibawakan oleh pendakwahnya masing-masing, seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya penyampaian atau penjelasan materi pada kali ini dapat menambahkan wawasan khazanah keilmuan kita, khususnya di mata kuliah agama multikultural yang saya ampu pada saat ini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.